Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kirana Lakesha Alzena dari Sekolah Alam Insan Cemerlang. Hari ini saya akan mereview buku cerita rakyat yang berjudul Lutung Kasarung yang ditulis oleh R. Utami dan diterbitkan oleh CV Buana Raya. Kisah ini terjadi masa kerajaan Pajajaran. Baginda Raja memiliki dua orang putri, yaitu Purbasari dan Purbararang. Pada suatu saat, Baginda Raja memanggil kedua putri kesayangannya. "Aku sudah terlalu tua, saatnya aku turun tahta." Lalu, Baginda Raja Prabu Tapa Agung menunjuk putri bungsunya Purbasari sebagai penggantinya. Purbararang tidak setuju adiknya diangkat menggantikan ayahnya. Kegeramannya memuncak sehingga timbul niat jahat Purbararang terhadap adiknya. Ia menemui nenek sihir untuk mencelakai Purbasari. Saat itu juga kulit Purbasari menjadi totol-totol hitam. Kini Purbararang punya alasan untuk mengusir adiknya. Kemudian Purbararang menyuruh Patih mengasingkan Purbasari ke hutan. Sesampainya di hutan, sang Patih tidak meninggalkan Purbasari begitu saja. Ia berbaik hati membuatkan sebuah pondok untuk Purbasari. Ia juga menasihati Purbasari. Selama di hutan, Purbasari tidak kesepian. Ia mempunyai banyak teman hewan yang baik kepadanya. Di antara hewan tersebut, ada seekor kera berbulu hitam yang sangat baik terhadap Purbasari. Lutung Kasarung, demikian Purbasari biasa memanggilnya. Hewan itu selalu menggembirakan Purbasari. Pada saat bulan purnama, Lutung Kasarung berjalan ke tempat yang sepi lalu bersemedi. Ia memohon kepada dewata. Lutung Kasarung memang bukan hewan biasa. Tidak lama kemudian, tanah di dekat Lutung merakah dan terisi air. Terbentuklah sebuah telaga kecil. Keesokan harinya, Lutung Kasarung menemui Purbasari lalu memintanya untuk mandi di telaga. Akhirnya, Purbasari pun menurutinya. Tak lama setelah ia menceburkan diri, kulitnya menjadi besi seperti semula. Ia menjadi cantik kembali. Ketika bercermin di telaga, Purbasari sangat terkejut dan juga gembira. Setelah sekian lama, Purbararang memutuskan untuk melihat adiknya di hutan. Ketika sampai di hutan, Purbararang tak percaya melihat adiknya kembali seperti semula. Lalu, Purbararang mengajak Purbasari adu panjang rambut. Ternyata, rambut Purbasari lebih panjang. Lalu setelah itu, Purbararang mengajak Purbasari adu tampan tunangan. Purbasari mulai gelisah dan kebingungan. Akhirnya, ia menarik tangan Lutung Kasarung. Purbararang pun tertawa terbahak-bahak melihat tunangan adiknya. Dalam hati, Purbasari tidak yakin akan dapat menandingi ketampanan tunangan sang kakak. Namun secara ajaib, Lutung Kasarung berubah menjadi seorang pemuda yang gagah dan berwajah sangat tampan lebih dari tunangan Purbararang. Purbararang harus mengakui kekalahannya dan kesalahannya selama ini. Ia memohon maaf kepada adiknya. Purbasari yang baik hati memaafkan mereka. Setelah kejadian itu, mereka kembali ke istana. Purbasari menjadi seorang ratu didampingi seorang pemuda idamannya. Pemuda yang ternyata selama ini selalu mendampinginya di hutan dalam wujud seekor lutung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.